aktivitas perusahaan ilegal ini telah banyak memakan korban masyarakat, ini sampai puluhan ribu jumlahnya. Dan tentunya ini menjadi pelajaran untuk masyarakat untuk berhati-hati ketika akan turut serta di dalam aktivitas berinvestasi. Nanti untuk lebih jelasnya apa dan bagaimana daripada edisi cash ini nanti akan dijelaskan oleh Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus, yaitu Brigjen Pol Helmi Sartika. Silakan Pak Helmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Rekan-rekan, pada kesempatan ini kami dari Barreskrim jajaran dan Tipideksus ingin menyampaikan kepada rekan-rekan sekalian hasil ungkap yang dilaksanakan oleh tim dari Tipideksus sehubungan dengan aset kripto, ya, kripto yang berhasil diungkap oleh tim kami. Sebagaimana dimaklumi beberapa waktu lalu juga sudah pernah muncul di media tentang beberapa korban dari usaha atau kegiatan yang berkaitan dengan aset kripto yang menamakan dirinya edisi cash, EDC, ya, EDC cash. Kemudian mendatangi Barreskrim untuk membuat laporan. Tetapi jauh sebelum itu kami sudah mendapatkan informasi itu, kita sudah melakukan penyelidikan sehingga kemudian kita melakukan upaya paksa. Jadi perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian bahwa awalnya para pelaku ini mengikuti dalam sebuah komunitas yang namanya Edinar Cash. Itu ada sekitar 500 sampai dengan 1000 keanggotaan dalam member tersebut. Kemudian pelaku yang bernama AY mengajak beberapa rekannya untuk mencoba membuat sebuah aplikasi baru lagi, ya, yang sistem kerjanya mungkin kurang lebih sama, dimodifikasi sedemikian rupa sehingga tersangka AY bersama-sama dengan Eka, kemudian BA membuat sebuah aplikasi yang diberi nama EDC Cash, Edinar Coin Cash, di mana dalam aplikasi tersebut tersangka AY adalah sebagai top levelnya atau top line-nya, kemudian Eka itu sebagai admin, kemudian BA sebagai exchanger. Itu peran-peran mereka. Nah, dari aplikasi ini maka setiap member yang baru, ya, atau mungkin sebelum member, saya akan jelaskan sedikit bagaimana aplikasi ini bermain atau beroperasi. Jadi setiap member akan 5 juta, ya, diminta untuk mentransfer sejumlah 5 juta rupiah, yang dari uang 5 juta rupiah ini akan dikonversikan menjadi koin, ya, menjadi koin senilai 200 koin. Jadi 4 juta rupiah untuk koin senilai sejumlah 200 koin. Kemudian 1 juta rupiah, 300.000 adalah untuk sewa cloud, dan 700.000 itu untuk upline-nya, kalau memang ada upline.
Kemudian dijanjikan bahwa diam saja, diam ya, tidak aktif, diam saja akan mendapatkan keuntungan 0,5% per hari dan 15% per bulan. Diam saja, apalagi kalau dia aktif mencari downline, dia akan mendapat 35 poin, ya. Akan mendapat 35 poin. Kemudian dia janjikan juga bahwa tadi ya, diam saja akan mendapatkan keuntungan. Kemudian kalau aktif dia akan mendapatkan setidak-tidaknya 35 poin. Kalau tidak, ini sudah ikut secara internasional. Kemudian kalau tidak ada yang beli, maka si top level akan membayar, kurang lebih seperti itu. Nah, ini sistem dari aplikasi tersebut. Kemudian dari data yang kita punya itu ada sekitar 57.000 member, ya. Jadi rekan-rekan bisa kalikan sendiri, kalau misalkan ada 57.000, jumlahnya minimal 5 juta, kira-kira kurang lebih ada sekitar 285 miliar. Itu kalau flat 5.000, tapi mungkin ada yang top up dan lain sebagainya. Nah, dari peristiwa ini kemudian kita melakukan penggeledahan di beberapa titik. Pada waktu itu, ya, melakukan penggeledahan. Dari hasil penggeledahan itu kita melakukan penyitaan, ya, melakukan penyitaan terhadap barang-barang, baik itu barang bergerak, ada berupa aset, rumah, surat tanah, ya, kemudian kendaraan mewah, kemudian ada juga berupa uang cash, ya. Uang cash ini terdiri dari rupiah, ya, pecahan rupiah itu sekitar 3,3 miliar cash. Kemudian pecahan euro. Pecahan euro ini total 6,20 juta euro. Kemudian pecahan Hongkong, ya, tadi itu masih akan kita lakukan verifikasi konfirmasi kepada kedutaan yang bersangkutan apakah uang ini real atau tidak, asli atau tidak. Namun kalau dilihat dari jumlahnya, pecahan euro tadi total 6,20 juta. Kemudian Hongkong ini 1 miliar. Kemudian ada juga pecahan mata uang Zimbabwe ini, ya, 1 triliun. Diduga pecahan Iran 19.600, kemudian Mesir 100, kemudian juga ada logam mulia berupa emas. Ini juga akan kita konfirmasi, menurut keterangannya adalah emas, tapi akan kita konfirmasi apakah betul emas atau mungkin bukan. Kemudian perangkat komputer set, ya, server dan lain sebagainya yang kita duga digunakan untuk menjalankan aplikasi tersebut. Kemudian barang-barang branded, ya, tas dan lain sebagainya. Kendaraan total 21 kendaraan, ya, 21 kendaraan yang kita lakukan penyitaan, terdiri dari ada Mercedes, ada Lexus, ada BMW, ada Alphard, ada Fortuner, Pajero, Ferrari, McLaren, Range Rover dan lain sebagainya. Kemudian roda 2, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengurusan izin usaha dan lain sebagainya. Kemudian kami juga pada saat melakukan penggeledahan itu menemukan ada senjata api, ya, kami menemukan ada senjata api kaliber 9 mm.
ini kita sedang melakukan pendalaman